Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipia Salsabila, NIM 11840404063, kelas PMI 6B. Di sini saya akan membacakan hasil tes ujian tengah semester mata kuliah riset aksi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Rohmanul Aziz, SOS IMAG. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi atau action research adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri atau kebutuhan dalam masyarakat itu. Yang kedua, fasilitator. Fasilitator adalah seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana atau program guna mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada partisipan. Partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang dengan masyarakat dengan cara memberikan dukungan seperti tenaga, pikiran, maupun materi. Juga tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang keempat, ada lobby dan negosiasi. Lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian yang ingin dicapai. Sedangkan negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak atau suatu kelompok dan organisasi dengan pihak yang lainnya. Sedangkan kedua, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa negosiasi ini adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang suatu permasalahan. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek? Karena fasilitator dan masyarakat itu ikut bekerja sama. Hasilnya tidak ada yang digurui atau menggurui. Nah, fasilitator dan masyarakat mendapatkan ilmu yang sama karena kedua belah pihak ini sama-sama berusaha dalam pekerjaan yang mereka akan kerjakan. Hasilnya, masyarakat bisa tahu langkah-langkah dalam melakukan riset aksi. Kemudian, yang paling penting, masyarakat bisa mandiri. Walaupun seorang fasilitator ini sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, karena masyarakat mengetahui langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Jadi, dalam riset aksi, masyarakat dan fasilitator sama-sama merundingkan suatu program atau rencana apa yang akan dilakukan dalam suatu tempat itu. Tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang menjadi kepalanya dalam suatu program itu. Jadi mereka saling bekerja sama. Nah, akan tetapi jika bentuknya itu subjek objek, biasanya yang akan lebih bekerja itu fasilitator dan masyarakat hanya tinggal duduk manis. Nah, ini itu berakibat tidak adanya kemandirian di dalam masyarakat, dan masyarakat ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan jika seorang fasilitator ini tidak ada lagi di tempat itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang tahapan siklus riset aksi dalam Sisdamas. Tahapan siklus riset aksi. Yang pertama, tahapan awal. Nah, ini dilakukan pada awal pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transit dan observasi peserta. Tahap ini tahap yang paling awal ya. Kemudian, rembuk warga.
Rembuk warga ini merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama. Jadi setelah adanya pertemuan, masyarakat melakukan penyepakatan bersama. Yang kedua yaitu repso atau refleksi sosial. Di sini masyarakat dan fasilitator melakukan identifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat, dan menyusun rancangan kerja tindak lanjut. Yang ketiga, adanya pemetaan sosial. Nah, proses pemetaan sosial ini adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat. Yang keempat, organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat ini bersifat organik yang berbentuk paguyuban atau himpunan atau organisasi yang sudah ada di dalam suatu masyarakat itu. Contohnya seperti DKM, Karang Taruna, dan yang lain-lainnya. Kemudian adanya perencanaan partisipatif. Di dalamnya ini yaitu tabulasi dokumen hasil pesos oleh orgasme, penyusunan dan rekapitulasi data, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan, penetapan PJ kegiatan jangka panjang, penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya, sinergi program, yaitu penetapan kegiatan, fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, sinergi dengan Musrenbang, fasilitasi kerjasama dengan swasta atau pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Pelaksanaan program diantaranya pembagian tugas, ada tim pelaksana dan tim pengawas. Kemudian adanya sosialisasi, pelaksanaan partisipasi, pembentukan organisasi pemelihara, dan penyusunan RKTL. Dan yang terakhir yaitu adalah Monef. Di dalamnya terdiri dari rembuk warga untuk Monef oleh organisasi masyarakat, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, dan juga refleksi bersama. Dan yang terakhir menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, itu tadi tahapan siklus riset aksi dari Sistamas. Kemudian nomor 4 soalnya adalah Nabi Yusuf merupakan salah satu yang diberikan kemampuan dan keberdayaan empowering dengan menyusun rekayasa sosial mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Mesir sebagaimana terungkap dalam Al-Quran ayat 54 dengan konsep Al-Tamkim. Jadi jawabannya adalah pemberdayaan merupakan suatu upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat serta secara bertahap itu akan meningkat. Seperti pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memiliki daya tarik masyarakat yang sangat baik. Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya raja memiliki kepandaian, akhlak yang baik, dan kesempurnaannya. Nah, dengan begitu, Nabi Yusuf menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di masyarakat Mesir. Nabi Yusuf dijadikan bendaharawan negara Mesir. Beliau sangat percaya diri dengan mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi pengalaman. Maksudnya ini menjaga apa yang telah Allah titipkan padaku dan tahun-tahun paceklik itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia meminta pekerjaan karena ia tahu kemampuan dirinya di samping bahwa pekerjaannya mendatangkan
kemaslahatan bagi orang banyak. Ia meminta menjadikan bendaharawan, yaitu piramida tempat penyimpanan hasil bumi sebagai persediaan untuk menghadapi tahun-tahun paceklik yang sulit seperti yang diceritakannya, sehingga ia dapat berbuat dengan cara yang lebih hati-hati, lebih baik, dan lebih tepat bagi masyarakat. Dalam tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam mengikuti metode dakwah para pendahulunya dari Nabi dan Rasul yang telah diutus kepada kaumnya masing-masing. Dia bukan orang yang melakukan bid'ah dalam kenabian dan urusan agama, namun ia pengikut serta agama yang benar. Dalam firman Allah Ta'ala dapat kita pahami bahwa semua kekayaan negara Mesir sangat cukup untuk penduduknya jika dikelola oleh seorang pemimpin yang amanah dalam tugasnya, mampu memberdayakan potensi yang ada di negeri ini, dan sanggup mengarahkan seluruh kemampuannya, juga bisa menciptakan inovasi-inovasi yang hebat. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada pada Nabi Yusuf, pesan moral yang bisa kita ambil dalam cuplikan kisah Nabi Yusuf, yaitu kita harus bersungguh-sungguh ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas, karena di sana ada hak masyarakat yang harus kita perjuangkan. Juga kita harus bisa memberdayakan potensi yang ada di negeri atau di masyarakat tersebut. Juga harus bisa menciptakan inovasi-inovasi yang hebat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.